Asus dikenal sebagai salah satu vendor terbesar dan terkemuka yang ada di dunia. Dan tidak seperti biasanya, kali ini saya akan mencoba mengulas sebuah motherboard, ya salah satu paling entry level ya, yang dirilis oleh Asus dari seri Prime yang masih menggunakan soket AMD AM4 dengan chipset AMD B450 dengan nama Prime B450MK2. Chipset AMD B450 sudah hadir sejak tahun 2018. Jadi chipset ini sudah cukup sangat mature dan sudah terbebas dari segala macam bug atau problem. Buktinya di tahun 2023 ini chipset ini masih saja diproduksi dan hampir semua vendor itu masih merilis versi terbaru dari AMD B450. Nah, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lagi perbedaan chipset B450 ini dengan chipset yang lainnya. Tapi yang pasti B450 itu chipset yang mendukung overclocking prosesor, mendukung overclocking IGP untuk prosesor yang memiliki onboard graphic atau APU, dan tentunya mendukung overclocking memori DDR4. Meskipun di kelas entry level, seri Prime B450MK ini menggunakan solusi Digi Plus VRM EPU. Ini salah satu ciri khas yang diberikan oleh Asus di seri Prime, di mana pengaturan daya untuk VRM-nya masih menggunakan solusi digital ya. Bukan hanya masih, tapi sudah menggunakan solusi digital. Untuk konfigurasi VRM-nya sendiri ini standar saja, ada 4 fasa untuk V-Core dan sisanya untuk VSOC dan lainnya. Dengan level yang kami lihat secara kasat mata ini masih mampu menghandle prosesor AMD Ryzen yang memiliki TDP maksimum 90 Watt. Pertanyaannya kok hanya 90 Watt? Ini adalah rekomendasi kami. Kalau teman-teman melihat QVL list dari prosesor yang didukung di motherboard ini, tentunya dia juga sudah bisa mendukung Ryzen 9. Tetapi ada konsekuensi yang harus didapatkan, di mana dengan menggunakan prosesor TDP di atas 90 atau bahkan beberapa prosesor dengan TDP 90 Watt, ini akan berdampak pada VRM yang akan lebih panas, sehingga potensi akan menurunkan performa sebenarnya dari prosesor yang kita pakai, khususnya ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang menuntut kinerja prosesor dari sisi core dan jumlah thread. Motherboard ini menyertakan 2 sensor temperatur tentunya untuk prosesor dan juga ada sensor untuk temperatur chipset AMD B450 itu sendiri. Untuk slot memorinya sendiri ada 2 buah slot memori DDR4, artinya motherboard ini mengusung desain one DIMM per channel, di mana DDR4 ini bisa berjalan dual channel dengan maksimum support di 64 GB. Nah, untuk kecepatan XMP yang didukung di B450MK2 itu tergantung dari prosesor yang kita pakai. Beda generasi prosesor ini akan berbeda pada sisi XMP yang dicapai. Contohnya saja dengan menggunakan prosesor Ryzen dan Renoa, itu Asus meratingnya di DDR4 4400. Meskipun kalau kita lebih teliti melihat ke dalam QVL-nya, kita melihat ada beberapa memori yang mampu berjalan di DDR4 4733 MB transfer per detik. Dari sisi slot ekspansi PCI Express, teman-teman juga harus memperhatikan bahwa dukungan dari slot PCI Express ini akan sangat tergantung dari prosesor yang digunakan. Contohnya saja, untuk prosesor generasi ketiga dan generasi kedua dari AMD Ryzen, itu PCI Express yang pertama akan berjalan di PCI Express generasi ketiga by 16, ya. Dan untuk prosesor AMD Ryzen with Radeon Graphics atau APU generasi kedua dan generasi pertama, ini hanya akan berjalan di PCI Express Gen 3 by 8. Namun, jika teman-teman menggunakan seri dari AMD Athlon with Radeon Vega Graphics atau APU Athlon, PCI Express ini hanya akan berjalan di by 4 Gen 3. Dan ada 2 buah slot ekspansi PCI Express 2.0 by 1 yang dijalankan mengambil dari jalur yang ada di chipset B450. Catatan penting untuk M.2 NVMe yang disupport di motherboard ini hanya akan bisa berjalan di Gen 3 by 4 jika menggunakan prosesor dari seri AMD Ryzen, apapun generasinya. Tapi kalau teman-teman menggunakan prosesor AMD Athlon, dia hanya akan berjalan di M.2 SATA. Jadi tolong perhatikan baik-baik dan sesuaikan antara prosesor dan jenis M.2 yang akan digunakan di motherboard B450MK2 ini. Solusi audio menggunakan chip Realtek ALC887 atau 897 mendukung 7.1 channel. Perlu diperhatikan untuk mendukung 7.1 channel itu teman-teman harus menggunakan beberapa output dari front panel casing ya. Jadi
HD audio port yang ada di motherboard ini harus terkoneksi dengan front panel casing kita agar kita bisa menikmati fitur 7.1 audio channel. Dari sisi output video onboardnya sendiri ini memiliki 3 solusi, yaitu ada HDMI, kemudian DVI-D, dan masih menyertakan D-Sub. Ini tentunya bisa digunakan secara simultan sekaligus asal sesuai dengan output display yang digunakan. Artinya di sini jangan pakai konverter-konverter ya, misalnya mengkonvert HDMI ke D-Sub ataupun sebaliknya. Seperti motherboard entry level lainnya, untuk LAN-nya ini dilengkapi dengan Realtek 1 Gigabit LAN yang sudah mendukung Asus LANguard. Asus LANguard ini adalah fitur perlindungan jaringan yang ada di level hardware yang mengintegrasikan teknologi penggandengan sinyal canggih dan kapasitor anti-EMI yang dipasang di permukaan untuk meningkatkan throughput dan memastikan koneksi yang lebih handal. B450MK2 ini juga memiliki satu fitur yang tidak dimiliki dari versi B450 beberapa tahun yang lalu, yaitu kemampuan atau fitur BIOS flashback. Kita bisa melakukan update BIOS tanpa harus memasang prosesor, tanpa memasang memori, ataupun tanpa memasang kartu VGA. Untuk membuktikan fitur ini, kami tayangkan video yang sudah kami rekam sebelumnya. File BIOS yang sudah kita download dan sudah kita rename, itu kita letakkan dalam sebuah USB flash drive dengan format FAT32. Dan di motherboard Prime B450MK2 ini, port USB untuk melakukan BIOS flashback adalah port USB yang tepat berada di samping slot HDMI. Kita pasangkan, kemudian power supply kita hidupkan, dan kita tekan tombol flashback-nya yang ada di bagian atas. Kita lihat LED yang ada di bagian atas ini akan berkedip-kedip menandakan proses update BIOS sedang berlangsung. BIOS flashback juga dapat dilakukan tanpa harus memasang prosesor ataupun memori. Cukup menggunakan kabel dari power supply 24 pin dan 8 pin. Yang menandakan proses update BIOS-nya selesai adalah dengan padamnya LED tadi yang berwarna hijau yang ada di dekat tombol BIOS flashback. Pengujian yang kami lakukan itu sangat singkat sekali, di mana kami akan berusaha meningkatkan performa dari Ryzen 7 5700G. Di sini kami melakukan tuning, baik itu pada prosesor maupun memori secara maksimum, agar kami bisa melihat sampai di mana batas kemampuan dari si motherboard ini. Nah, untuk prosesor sendiri, kami berhasil menjalankan prosesor ini di angka 4600 MHz atau 4,6 GHz di semua Alcore, dan kami lakukan benchmark Cinebench R23 dengan loop 10 kali dengan sangat stabil. Sayangnya, motherboard ini tidak memiliki sensor VRM temperatur yang bisa dideteksi oleh HW Info. Tetapi dari apa yang kami lakukan, tidak ada terlihat throttling saat kami coba memaksa prosesor ini berjalan di frekuensi 4,6 GHz tersebut. Pengujian selanjutnya di mana kami menguji kemampuan motherboard ini untuk menjalankan memori dan IGP. Ya, IGP yang terintegrasi di Ryzen 7 5700G itu kami dapatkan di angka 2340 MHz untuk IGP, dan untuk memori kami menguji dari beberapa speed yang bisa dilakukan seperti yang tampil pada tabel berikut ini. Pertama sekali kami melakukan tes 3D Mark Firestrike di graphics core-nya. Dari default ini menjalankan sesuai dengan memori dan IGP-nya juga dalam posisi default. Di situ kami dapatkan base score di 4612, dan ketika kami melakukan overclocking di sini tolong dicatat bahwa FCLK yang kami gunakan itu 1:1, sehingga IMC dalam prosesor dengan frekuensi memori berjalan 1:1 atau selaras, dan kami mendapatkan maksimum bisa berjalan di DDR4 4200 ya, dengan FCLK di angka 2100 MHz, dan ini adalah skor tertinggi yang bisa kami dapatkan. Perlu digarisbawahi di sini, saat berpindah dari DDR4 4000 ke 4133 dalam kondisi auto. Kondisi auto ini dalam arti kami hanya merubah multiplier memori di BIOS tanpa merubah timing atau subtiming.
kami dapatkan bahwa performa itu sedikit dropping di 4133 sehingga kami melakukan tuning. Ketika kami melakukan 3 tuning dari 3 opsi yang ada di sub timing, maka kami mendapatkan hasil yang signifikan jauh lebih tinggi, dan ini kami teruskan di DDR4 4200. Skor tertinggi tentunya kami dapatkan di DDR4 4200, dan ketika kami mencoba menjalankan sebuah memori dari Aorus DDR4 4800, kami mendapatkan maksimum DDR4 4733 megatransfer per second dengan EMC berjalan setengahnya atau di 1183 MHz, dan hasilnya ini kurang lebih sama dengan DDR4 4000 saat EMC dan memory clock berjalan 1:1. Pengujian gaming kami lakukan di Shadow of the Tomb Raider dengan resolusi 720p dengan setting lowest. Di sini juga kurang lebih sama dengan apa yang kami dapatkan di 3D Mark tadi, di mana performa terbaik itu didapatkan tentunya di DDR4 4200 dengan timing yang sudah ditune tadi di angka 73 fps dari angka standar default dalam keadaan out of the box-nya itu di 62 fps. Jadi terjadi peningkatan sekitar 11 fps. Ini hampir mendekati 20% loh kenaikannya dengan hanya melakukan tuning pada IGP frekuensi dan memori. Dan ketika kami bandingkan dengan memori yang sama, gigabyte DDR4 4800 yang berjalan di 4733 megatransfer per detik, kami mendapatkan hasil yang mirip dengan DDR4 4000 yang berjalan 1:1, yaitu di angka 69 frame per detik. Meskipun berada di entry level, Prime B450 MK2 kami temukan ini sangat menarik sekali. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar overclocking terutama di platform AMD AM4, ini motherboard bisa menjadi pilihan. Harganya cuma 1 juta lebih sedikit gitu. Dan dari opsi yang kami lihat, dia cukup mumpuni untuk menjalankan beberapa tuning dan overclocking. Prosesor bisa di overclocking, IGP onboard bisa di overclocking, dan speed memorinya dengan DDR4 4733 itu sudah salah satu yang tertinggi menurut kami. Dan ini sangat user friendly sekali. Kemudian kami melihat pada saat kami mencoba beberapa settingan yang berbeda, ketika terjadi kegagalan, ini mekanisme melakukan reset di motherboard ini sangat-sangat convenient sekali. Jadi dia tinggal akan looping 3 kali, kemudian dia akan mereset BIOS pada kondisi default. Dan itu terjadi every time kami mencoba sebuah setting yang kami yakin tidak akan mampu boot atau sedikit kami paksakan. Fitur BIOS flashback ini sangat berguna ketika terjadi pergantian AGISA ataupun ada versi BIOS yang dirilis oleh Asus, dan ini sangat berguna sekali tanpa teman-teman memasang prosesor baru. Loh, emang ada prosesor baru untuk AM4? Tunggu saja, di awal tahun depan kemungkinan besar akan ada beberapa SKU baru yang akan melanjutkan legacy dari soket AM4 dari AMD ini. Jadi AM4 tidak berhenti di sini saja meskipun AM5 sudah hadir, dan buat teman-teman yang masih menggunakan legacy OS seperti Windows 7, motherboard ini juga masih mendukungnya asal prosesor yang teman-teman gunakan itu dari first gen atau second generation dari AMD Ryzen, dan driver-driver untuk Windows 7-nya juga sudah tersedia di website resmi Asus. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Pendapat kami, pengalaman kami menggunakan motherboard Prime B450 MK2 dari Asus ini, dan motherboard ini sudah bisa didapatkan dari NJT melalui website myclub.co.id ataupun di rekanan kami yang ada di online store maupun di offline store. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.